Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 27 Maret 2020. Saya Wahyu Widiawati yang temani Anda pagi hari ini. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa. Kembali mengajak kekasih Tuhan belajar bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kekasih Tuhan bisa juga terlibat dalam perbincangan kami. Anda yang sedang beraktivitas di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah juga ya. Dan pagi hari ini PDP Leo Wewra dari GPPS Kutisari siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Luar biasa. Kali pertama di Bincang Pagi. Iya, baru pertama kali. Ya, oke. Dan nama beliau susah disebut oleh saya gitu, Wewra. Tadi salah spell ya Pak? Iya, kalau salah ya udah lain dimaafkan orang. Ya Pak? Dimaafkan ya Pak? Dimaafkan pasti. Ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang Pak Leo. Iya. Pak Leo boleh kekasih Tuhan kenalan dengan Pak Leo ini. Iya. Ya, shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini saya akan mengisi Bincang Pagi. Nama saya Leo Wewra, asalnya dari Ambon. Oke, Nyong Ambon ya? Iya. Keluarga, istri, anak-anak? Baik-baik semuanya. Baik semua. Iya. Istri satu yang pasti ya? Oh, pasti. Boleh Istri dikenalkan satu. istrinya kepada kekasih istri Tuhan. saya Vivi Runtuwene. Oke. Asalnya dari Bangka Belitung. Iya. Dari Ambon ke Babel ya? Iya. Ketemunya di Surabaya. Ketemu tapi di Surabaya, luar biasa. Iya. Oke, putra-putri berapa orang Mbak? Saya anaknya 4 orang. 4 orang. Dua Oke. pasang. 2 pasang. Jadi laki 2, cewek 2. Wow, luar biasa. Bapak yang diberkati Tuhan. Amin amin. Pak Leo, aktivitas sehari-hari apa nih Pak? Saya full pelayanan. Full pelayanan ya. Oke. Dari kecil memang pengen jadi pendeta gitu atau bagaimana? Ya enggak juga sih, cuman ya karena panggilan aja. Ya enggak pernah kepikir untuk terjun dalam pelayanan sih. Tapi karena ya tahun 96 itu kebetulan saya bersama kakak ke Surabaya waktu itu. Nah, ikut penyelaman rohani waktu itu di GPPS. Nah, dari situlah panggilan Tuhan untuk saya itu lebih diteguhkan di situ. Dulu waktu kecil nggak pengen jadi pendeta, terus pengen jadi apa? Ya, waktu kecil sih nggak terlalu kepikiran jadi apa sih sebenarnya. Ya, kebanyakan kan orang ditanya mau jadi apa, dokter. Itu dia. Zaman dulu Pak ya, kalau ditanya jawabnya gitu ya. Kalau zaman sekarang sih gamer, jarang. YouTuber gitu Iya, ya jawabnya. iya. Oke, menjelang remaja memang dari kecil memang namanya Nyong Ambon dari kecil lahir langsung Kristen ya. Oh, Kristen. dari moyang dulu udah Kristen gitu. Anak manis, ini tipe anak manis? Oh, enggak juga. Enggak juga. Iya, enggak juga. Bagaimana bisa Bapak kemudian tadi ikut penyelaman rohani ya di Surabaya ya? Emang hidup dari remaja hidup di lingkungan gereja begitu atau bagaimana? Iya, kita kan udah Kristen kan dari kecil. Jadi ya yang nggak setia banget sih. Ya paling hari Minggu ke gereja. Nah, waktu tahun 96 itu ya kakak saya sih duluan ke Surabaya, sekolah Alkitab pelayanan duluan kakak saya. Nah, waktu pulang ke Ambon saya diajak ke Surabaya. Nah, dari situlah saya mulai menyadari panggilan Tuhan untuk saya. Jadi sejak itulah saya langsung sekolah Alkitab. Oke. Dari tahun 96. Tahun 96. Di Surabaya. Iya. Iso bahasa Surabaya, Pak? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Kalau ngerti sih iya. Ngerti ya. Titik-titik berarti ya. Titik-titik. Iya, itu sekilas tentang Pak Leo ya. Dan pagi hari ini kekasih Tuhan Pak Leo tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, menyikapi masa krisis. Wah, ini banyak orang khawatir Pak di tengah-tengah situasi seperti ini. Tadi saya juga nggak salaman sama beliau. Saya suka salaman, tapi saya menjaga narasumber saya. Kami juga berjarak loh ini. Kalau saya sih nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya, ya baik Pak. Ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang
istilahnya sampai stres Pak, karena dengar berita, dengar banyak orang yang meninggal karena wabah hari-hari ini. Nah, kalau Pak Leo sendiri bagaimana menyikapi hal ini? Kan secara ada anak-anak juga. Apakah ada protokol khusus yang diterapkan kepada anak-anak atau istri? Kalau saya sih di keluarga nggak terlalu ketat seperti seperti yang ditakutin orang sekarang ini. Masuk rumah harus cuci tangan dulu. Oh, enggak juga. Cuci kaki dulu. Kalau disemprot dulu enggak ya? Ya enggak juga. Tapi sering saya nyuruh cuci tangan sih kalau dari luar. Terus saya cuci tangan. Nah, mereka nyuci. Padahal kita diajari cuci tangan tuh dari kecil dulu ya. Kenapa mesti nunggu corona nyuruh kita ya? Ya itu ya kita nyikapi dengan positif aja. Dengan corona ini kan orang menyadari nyuci tangan. dulu kalau mau itu gak cuci tangan langsung aja ya. Iya. Pak, kan tidak semua orang tuh bisa istilahnya ya dilakukan memang protokolnya, tetapi kadang-kadang ada rasa takut, ada rasa cemas begitu. Bagaimana harusnya kita orang percaya bersikap, Pak? Sebenarnya orang percaya itu ya nggak usah takut sih, tapi kita memang waspada. Waspada itu diwajibkan. Memang harus. Ya, Alkitab juga mengatakan kita harus berjaga-jaga. Itu sama dengan waspada. Jadi kalau orang yang Kristen itu kalau takut itu sebenarnya nggak ada sebenarnya di dalam kehidupan orang percaya. Buat apa takut? Nah, Tuhan kan mengajarkan kita untuk nggak usah takut. Kita kan punya Tuhan yang luar biasa. Nah, lebih dari masalah yang kita hadapi, buat apa takut? Nah, sebenarnya sikap kita di situasi sekarang ini, kita harus menanamkan untuk orang, mungkin keluarga kita atau mungkin jemaat kita, tempat kita pelayanan. Ya, kita harus lebih menekankan supaya jangan takut sebenarnya, tapi waspada. Waspada itu berjaga-jaga sama. Jadi kita ini ya harus menanamkan itu, karena memang Tuhan mengajarkan kita untuk waspada dalam segala hal. Bukan hanya sejak adanya corona ini kita waspada, tapi kita mau jalan pun diajarkan untuk waspada. Kalau nggak waspada bisa kesandung, Mbak. Nah, itulah. Jadi lebih ke waspada sih kalau saya, bukan takut. Oke. Jadi masalahnya kadang-kadang kewaspadaan itu baru muncul kalau kita takut, Pak. Ada banyak orang begitu. Naturnya manusia begitu. Takut baru dia waspada. Kalau nggak takut dia ya santai aja gitu. Ya, kalau saya sih, kalau ada masalah, kalau ada sesuatu pergumulan atau mungkin di dunia usaha, mungkin ada bisnis pekerjaan yang akan dilakukan, itu memang kita perlu waspada. Tapi kalau takut sih, karena ketakutan itu kadang buat kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Buat pikiran kita ini jadi sumpek. Ya bingung sih kalau udah takut gitu. Banyak orang itu sumber ketakutannya itu sebenarnya hal-hal yang terlihat oleh mata, Pak. Mereka takut terkena penyakitnya, atau mungkin mereka takut kehabisan bahan makanan gitu. Beberapa waktu yang lalu kan sempat sampai ras ya, orang-orang belanja berlebihan gitu. Ikut juga, Pak? Iya, memang itu sudah. Bapak ikut juga belanja? Oh, saya enggak. Enggak ya? Enggak, saya enggak. Saya yakin kok Tuhan pelihara kok. Pasti ada jalan keluar. Nah, itu sebenarnya orang-orang seperti itu sudah diawali dengan ketakutan. Jadi ya bagi kita orang yang beriman, orang percaya, seharusnya kita punya iman kepada Tuhan, karena Tuhan kan mampu pelihara kita dalam segala keadaan. Sebenarnya itu simple tapi susah dilakukan sebenarnya. Tapi itu memang yang diajarkan Tuhan. Ya, makanan, buat apa kita khawatir akan makanan? Ya, pakaian. Iya, pakaian. Ya, burung di udara yang tidak kerja apa-apa ya Tuhan pelihara. Iya. Oke. Jadi kata takut itu harusnya tidak ada ya? Oh, tidak ada sebenarnya. Iya, karena takut itu bisa buat kita nih nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Ya mau keluar takut, nah, mau mau bekerja ini takut. Jadi kalau semua pekerjaan diawali dengan takut, itu sangat berdampak yang negatif sebenarnya. Bapak nggak takut kan tadi kesini siaran? Oh, saya nggak takut. Nggak takut ya, puji Tuhan. Karena banyak yang takut keluar rumah, Pak. Nggak takut ya. Yang penting kita waspada. Waspada ya, tetap harus jaga-jaga. Pak Leo, untuk memiliki
sikap waspada itu kan harus dipaksakan, apalagi kita ini nggak terbiasa dengan protokol yang misalnya cuci tangan atau ya melakukan hal-hal yang higienis gitu ya. Nah itu hal-hal yang jasmani. Untuk hal-hal yang rohani begitu ya, dari dalam kan itu harus dibangun dari dalam. Bagaimana cara membangun rasa aman, tidak takut dalam kehidupan kita, Pak? Nah itu sebenarnya masalah yang kita hadapi corona yang sekarang ini, itu seharusnya ya kita waspada itu ya berkaitan dengan misalnya cuci tangan, jaga kesehatan. Itu yang jasmani ya. Itu yang jasmani. Nah, saya rohani itu sebenarnya ada banyak firman Tuhan kok yang berikan kekuatan buat kita, bagaimana caranya kita menghadapi masalah, bahkan wabah yang sekarang ini terjadi. Itu firman Tuhan sudah jelas untuk kita. Ya misalnya di dalam firman Tuhan dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25, itu firman Tuhan sangat jelas untuk bisa kita menyikapi, menghadapi musibah yang sekarang ini terjadi. Bahkan firman Tuhan itu katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, jadi firman ini janji, Pak ya? Iya. Janji firman. Jadi ya selain kita waspada, cuci tangan dan mengikuti anjuran pemerintah, itu bagian dari kewaspadaan yang kita lakukan. Nah, dan juga bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi situasi yang seperti ini, ya sangat jelas kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, itu semua yang membuat kita ini ya sebenarnya buat kita kuat menghadapi situasi yang sekarang ini terjadi. Nah, bahkan firman Tuhan mengatakan mendengarkan suara Tuhan. Nah, kalau saya mengaplikasikan mendengarkan suara Tuhan, itu bisa juga suara pemerintah itu juga termasuk suara Tuhan. Nah, jadi itu yang membuat kita kuat. Buat apa kita kuat? Takut? Khawatir. Karena khawatir. Ya karena ini memang Tuhan sudah ngomong sama kita, sudah beritahu sama kita, dengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang baik, benar. Nah, itu semua kan kalau kita lakukan, buat apa kita takut? Mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar. Itu contoh konkretnya seperti apa? Contoh konkretnya seperti gini, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan kan nggak mungkin bicara langsung sama kita. Mungkin zaman Musa sih mungkin Tuhan bicara langsung. Kalau misalnya mau melakukan sesuatu masih Tuhan bicara langsung. Tapi zaman sekarang ini kan Tuhan berbicara melalui berbagai macam cara. Nah, salah satu suara Tuhan juga ya dari pemerintah sebenarnya. Jadi kalau apa anjuran pemerintah untuk kita waspada, itu sebenarnya bagian dari suara Tuhan. Karena nggak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan kan. Nah, jadi kalau kita mentaati semuanya itu, maka buat apa kita takut sebenarnya? Jadi itu semua kan dari Tuhan. Dan melakukan apa yang baik, benar. Nah, jadi anjuran itu sudah pasti benar. Tidak ada anjuran yang diberikan pemerintah ataupun firman Tuhan ya yang tidak benar, nggak ada. Jadi ya sebenarnya semuanya sudah ada sebenarnya. Ini salah satu contoh kecil saja. Mendengarkan suara Tuhan. Orang itu selalu mengejar, kalau mendengar suara Tuhan, orang selalu memikirnya saya mau dengar suara Tuhan secara audible, Pak. Misalnya ayo cuci tangan gitu, enggak ya? Oh enggak ya? Enggak mungkin. Firman Tuhan itu juga suara Tuhan. Iya, firman Tuhan itu suara Tuhan. Nah, firman Tuhan itu suara Tuhan yang secara langsung kita baca Alkitab, firman Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa mempergunakan macam-macam orang. Salah satunya ya pemerintah sebenarnya. Dalam hal ini kan yang menyuarakan lebih keras kan pemerintah. Nah, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya. Iya. Nah, itu semua ya salah satu contoh konkret ya perintah apa yang diberikan mungkin pemimpin kita ya dalam keluarga ya mungkin orang tua untuk anak-anak. Nah, kalau lebih besar lagi mungkin
gembala, atau mungkin yang lebih besar lagi mungkin wali kota, gubernur, yang lebih tinggi lagi ya presiden. Itu sebenarnya bagian dari perintah yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Selama itu baik. Nah, kalau itu nggak baik ya itu lain konteks. Problemnya kadang-kadang begitu, Pak. Kan baik tidak menurut kita itu beda dengan ketika contoh lah pemimpin ya. Entah itu saya ambil lingkup yang paling kecil saja. Pemimpin di rumah misalnya memerintahkan A begitu. Bagi kita aneh, kok disuruh begitu? Enggak, saya enggak cocok dengan saya. Nah, bagaimana menyikapi konflik-konflik seperti ini? Kalau kita ya sudah pasti ya dalam segala apapun itu pasti kita nggak mengharapkan untuk semua orang itu setuju dengan kita. Itu udah pasti ada. Tapi ya kita harus memberikan pengertian dan kita sendiri jadi teladan sebenarnya. Nah, jadi satu-satunya yang membuat orang itu sadar kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita nyuruh anak kita cuci tangan, kita sendiri enggak. Itu yang membuat dia loh, kok saya disuruh cuci tangan. Bapak sendiri enggak. Nah, lebih lagi kalau pemerintah juga seperti itu. Jadi ya semua gembala sidang. Jadi itu semua perlu contoh teladan. Itu supaya bisa yang dipimpinnya itu melihat. Oke. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kalau kita melihat bahwa pemimpin kita tidak bisa menjadi teladan seperti yang dia perintahkan? Bagaimana kita harus bersikap? Nah, justru kalau kita ketemu ada banyak seperti itu. Nah, kalau kita lihat pemimpin yang tidak melakukan apa yang diperintahkan, diomongkan, ya mungkin kita nih bersikap yang positif aja. Selama perintahnya itu bagus, ya kita lakukan aja. Entah dia mau lakukan atau enggak itu urusan dia. Nah, urusan pemimpin. Jadi urusan kita selama perintah itu bermanfaat untuk saya atau mungkin bermanfaat untuk banyak orang, kita lakukan aja. Enggak usah lihat pemimpin. Nah, seperti itu ya. Salah contoh ahli Taurat kan sangat jelas. Apa yang diomongkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya. Tuhan Yesus saja bilang, ikuti ajarannya, jangan ikuti kelakuannya. Kalau itu ajarannya baik ya diikuti saja, betul, gitu ya. Iya. Oke. Nah, Pak, kadang-kadang untuk melakukan sesuatu yang benar tuh ya. Contohnya tadi firman Tuhan atau perintah dari pemimpin kita yang harus kita taati. Itu butuh yang namanya penundukan diri. Iya. Itu tidak mudah, Pak. Karena bagi kita kalau kita melihat dia sendiri nggak benar terus kita suruh tunduk, itu nggak mudah, Pak. Bagaimana agar kita bisa dengan istilahnya hati besar untuk bisa menundukkan diri kita kepada pemimpin atau perintah yang mungkin bagi kita nggak cocok tapi tetap harus taat? Ya, kita kan diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah misalnya ya. Saya ambil contoh lebih konkret. Walaupun pemerintahan itu sadis, jahat, tidak sempurna ya. Iya, tidak sempurna. Kan nggak ada pemimpin yang sempurna. Nah, justru kita kembali lagi, kita ngambil yang baik apa yang dikatakannya. Nah, yang tidak baik ya kita nggak usah nurutin sebenarnya. Jadi itu intinya di situ sebenarnya. Kita ambil yang baik aja. Selama dia masih memimpin ya kita tetap menghormati. Harus menghormati. Jadi taat dalam hal yang baik ya, bukan yang tidak bukan baik. yang jahat ya. Iya. Kalau Anda disuruh yang nggak baik, jangan dilakukan. Nah, untuk tahu baik gak baik sesuai firman Tuhan ya harus baca Alkitabnya. Baca Alkitab, memang betul. Sumber kebaikan, sumber kebenaran di situ. Kebenaran, iya. Pak Leo, ada banyak orang hari-hari ini akhirnya karena tadi mempertentangkan yang namanya baik dan benar tadi, Pak ya. Contoh saja, saya ambil salah satu contoh aja. Himbauan yang sedang marak terjadi ini ya. Untuk di rumah saja. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Iya. Itu kan anjuran pemerintah ya, himbauan pemerintah bagi kita. Nah, ada orang-orang yang mempertentangkan, loh kalau kamu melakukan itu berarti kamu nggak beriman. Kalau kamu lakukan itu berarti ya kamu kalah begitu. Nah, kekasih Tuhan, bagaimana kita harus bersikap terhadap hal tersebut? Nanti
Poin tersebut akan kami perbincangkan bersama Pak Leo. Tetaplah bersama dengan kami. Dan tentu saja Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya di 031 504 6000. SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.